Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bapak siswa siswi kelas 6. Kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak bapak siswa siswi kelas 6, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ancaman online, hoaks, dan pedoman bermedia sosial. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka bukunya halaman 33. Yang pertama, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa? Nah, nanti Bapak akan jelaskan. Silahkan Anda simak video berikut ini. Nah, apa itu cyberbullying? Nah, kalau kata-kata cyber itu mungkin sebagian Anda sudah tahu. Cyber itu biasanya berhubungan dengan internet, ya, berhubungan dengan dunia digital. Kemudian bullying itu apa? Nah, intimidasi dunia maya atau perundungan dunia maya. Jadi ini adalah pembulian yang dilakukan melalui dunia maya atau melalui sarana online, sarana internet dan teknologi digital. Nah, ini segala bentuk kekerasan verbal yang dialami seseorang melalui internet, ponsel atau perangkat digital, ya. Kekerasan verbal itu apa maksudnya? Nah, kekerasan verbal itu adalah segala kekerasan yang berbentuk melalui kata-kata, ya, melalui kata-kata, ucapan, seperti misalnya kata-kata kasar, mencaci, memaki, mengejek. Nah, itu sudah masuk kepada cyberbullying yang dilakukan melalui internet, ponsel, atau perangkat digital. Internet misalnya melalui media internet seperti Facebook, Instagram. Nah, bisa melalui itu. Kemudian cyberbullying ini bermacam-macam bentuknya, antara lain seperti menyebarkan isu-isu palsu. Jadi menyebarkan berita palsu tentang seseorang itu juga tergolong kepada cyberbullying. Dan hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak baik atau tindakan yang termasuk kepada tindakan yang berdosa. Jadi ini kita menyebarkan isu palsu, sama saja kita dengan memfitnah seseorang kalau misalnya kita melakukan penyebaran isu palsu. Jadi beritanya yang disebarkan itu bukan berita yang benar. Jadi itu sudah sama kita dengan memfitnah orang lain. Kemudian bentuk lainnya adalah mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi foto-foto yang diunggah itu adalah foto-foto yang tidak baik. Nah, itu juga tergolong kepada cyberbullying. Ya, misalnya ada foto-foto yang diedit kemudian menggunakan kata-kata di sana. Nah, atau diedit dengan sedemikian rupa sehingga membuat kenyamanan orang lain terganggu. Dan yang lainnya adalah berbentuk ancaman. Kemudian tindakan yang berakhir pemerasan melalui media maya atau media internet. Nah, berikut adalah contoh kasus dari cyberbullying ini. Nah, ini. Jessie mengunggah foto-foto liburan di media sosial. Setelah Jessie mengunggah foto-foto tersebut, ia mendapat komentar negatif dari salah satu teman online. Jessie menjadi merasa sedih dan bersalah. Nah, padahal di sini Jessie hanya mengunggah foto-foto
liburan di media sosial, misalnya di Facebook atau di Instagram. Nah, di sana kan kita bisa mengunggah foto atau mengupload foto. Nah, di sana nanti setiap orang dapat mengakses foto tersebut, dan ada nanti yang mengomentari, misalnya berkomentar negatif. Nah, itu akan berdampak kepada orang yang mengupload foto atau yang mengunggah foto. Dia akan merasa sedih karena ada orang yang berkomentar negatif terhadap foto yang dia unggah. Nah, itu sudah termasuk kepada salah satu contoh dari cyberbullying ini. Nah, apa dampaknya terhadap korban atau orang yang mengalami cyberbullying ini? Nah, diantaranya adalah seperti ini. Marah. Nah, akan merasakan kemarahan karena ada orang yang melakukan bully atau intimidasi terhadap orang yang mengunggah foto di media sosialnya, baik itu di Facebook atau di Instagram. Nah, nanti akan muncul rasa marah. Kemudian kesepian karena merasa tidak ada teman karena yang lain itu melakukan pembulian, jadi merasa kesepian. Kemudian depresi, cemas, dan dikucilkan, merasa dikucilkan karena orang-orang melakukan cyberbullying itu di internet terhadap korban cyberbullyingnya. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami cyberbullying? Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi bully melalui media internet ya. Nah, yang pertama, jangan merespons. Kenapa kita tidak boleh merespon dari pelaku cyberbullying ini? Karena pelaku selalu menunggu reaksi dari korbannya. Oleh karena itu, jangan terpancing untuk memberikan reaksi apapun. Kalau misalnya kita merespon dengan misalnya di Facebook atau Instagram, kita merespon komentar yang diberikan oleh orang yang membuli ini, maka dia akan kembali membuli kita melalui komentar yang kita unggah. Jadi tidak perlu kita merespon tindakan dari pelaku cyberbullying ini. Kemudian yang kedua, jangan membalas aksi pelaku. Jika kita membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying, akan membuat kita menjadi pelaku cyberbullying juga. Jadi kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku bully melalui media internet ini. Nah, yang selanjutnya adalah yang nomor 3, bicara pada orang yang dipercaya, seperti orang tua atau guru. Nah, kalau di rumah misalnya ceritakan kepada orang tua di rumah. Jadi jangan disimpan sendiri supaya tidak terbebani dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang suka membuli. Kalau misalnya di sekolah, bisa juga diceritakan kepada guru supaya nanti ada tindakan terhadap masalah yang dialami. Nah, yang keempat, simpan semua bukti. Nah, apa maksudnya simpan semua bukti? Nah, semua file, barang bukti atau cuplikan layar atau screenshot dari pesan, gambar atau materi pengganggu lainnya yang dikirim pelaku, nah itu kita simpan. Jika aksi cyberbullying sudah mengarah ke pelanggaran hukum, nah kita bisa melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang agar bisa diproses secara hukum, karena ada undang-undangnya yang melindungi atau yang mengatur ketertiban dalam bermedia sosial melalui media internet. Kemudian yang kelima, blokir pelaku. Nah, blokir pelaku maksudnya di sini adalah kita mematikan akses terhadap pelaku. Nah, kita mematikan akses pelaku terhadap kita misalnya ke akun Facebook atau akun Instagram. Nah, kita membatasi aksesnya. Kita bisa memblokir supaya pelaku tidak bisa menaruh komentar di akun media sosial kita. Nah, kemudian yang terakhir, laporkan kepada pihak berwenang jika perlu. Nah, ini kalau misalnya pelaku terus melakukan pembulian dan tidak
tidak ada perubahannya, nah kita sudah merasa sangat terganggu dengan hal itu dan juga sudah berdampak luas, misalnya nama kita sudah buruk di mana-mana. Nah, kita bisa melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Di sini misalnya bisa melalui kepolisian, lembaga yang berwenang untuk mengatasi permasalahan cyberbullying ini. Nah, jika misalnya melihat teman yang menjadi korban bullying ini, bantulah ia menenangkan diri. Jadilah teman untuknya. Nah, jangan hanya diam. Nah, perilaku diam malah ikut menyebarkan pesan fitnah akan meningkatkan aksi bullying dan dapat menyakiti perasaan orang yang kena bullying. Jadi kita harus menenangkan. Kalau misalnya ada teman yang mengalami hal ini, kita harus membuat ia merasa tenang. Nah, supaya dia tidak merasa sedih, nah, tidak merasa kesepian. Nah, dia merasa masih memiliki teman yang peduli terhadapnya. Nah, berikut adalah cara mencegah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah bully yang dilakukan melalui media internet ya. Jadi seperti di dunia maya, di Facebook, di Instagram. Nah, itu adalah tempat melakukan cyberbullying. Nah, berikut adalah beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama, selalu berperilaku santun di dunia maya. Kalau misalnya kita mengupload atau mengunggah foto atau mengunggah kata-kata, nah kita harus menggunakan kata-kata yang baik atau mengunggah foto yang tidak menyinggung orang lain atau kelompok tertentu. Karena hal itu bisa menjadi pemicu dari cyberbullying. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, yang nomor 2, jangan menyebarkan data pribadi di akun media sosial. Apa itu data pribadi? Nah, mencakup di sana data pribadi kita seperti tanggal lahir, bulan lahir, nomor handphone, kemudian alamat email, kemudian alamat rumah. Nah, jangan sampai menyebarkan data-data itu di media sosial, karena nanti bisa berdampak terhadap kita sendiri. Bisa itu mengancam keselamatan kita, bisa mengancam kenyamanan kita, karena data-data pribadi yang kita miliki sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, yang ketiga, tingkatkan empati, tingkatkan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. Jadi kita harus peduli terhadap kondisi orang lain yang mengalami cyberbullying. Tidak hanya membiarkan saja. Jadi kita harus peduli terhadap orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Kita bisa menenangkan dia dan kita bisa meminta dia untuk bercerita dan melepaskan segala kegelisahannya dan supaya dia tidak merasa sedih lagi. Nah, yang keempat adalah menyosialisasikan bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. Nah, apakah ini termasuk perbuatan tercela? Ya, karena apa? Karena hal ini dapat menyakiti orang lain. Ya, dapat menyakiti orang lain baik secara verbal maupun secara mentalnya. Itu bisa berdampak sangat buruk sekali bagi orang yang mengalami cyberbullying. Nah, misalnya saja dengan mencaci, memaki. Nah, itu kan merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang terlarang dalam agama kita. Apalagi sampai misalnya melakukan fitnah terhadap orang lain, menyebarkan berita yang tidak benar terhadap orang lain. Nah, itu sudah tergolong kepada perbuatan yang tercela. Nah, kita akan mendapatkan dosa misalnya kalau misalnya kita melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita harus menyosialisasikan kepada orang-orang lain, kepada teman-teman yang lain bahwa perbuatan cyberbullying itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, baiklah anak-anak Bapak siswa-siswi kelas 6. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa? Yaitu intimidasi atau
kekerasan verbal yang dilakukan melalui media internet. Nah, seperti berkata-kata kasar, nah itu tidak boleh dilakukan. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika ada yang melakukan cyberbullying. Nah, yaitu tidak merespon, kemudian tidak membalas aksi tersebut. Nah, melaporkan kepada orang tua atau guru, kemudian memblokir akses dari orang yang melakukan cyberbullying. Kemudian beberapa hal untuk mencegah atau menghindari itu semua atau menghindari cyberbullying. Nah, kita harus berperilaku santun di dunia maya. Ya, tidak sembarangan mengunggah sesuatu, kemudian tidak menyebarkan data pribadi sampai data-data yang terlalu penting untuk kita. Kemudian yang ketiga, kita harus peduli terhadap orang lain atau peduli sesama, peduli terhadap lingkungan kita. Kemudian yang keempatnya, mensosialisasikan bahwa cyberbullying itu termasuk perbuatan tercela. Baiklah Ananda Bapak semuanya, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.